Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya ingin memberikan ataupun ini bukan sebenarnya sebenarnya kontennya apa ya gitu ya. Cuma ini mungkin bisa motivasiin kalian gitu ya. Sebagai youtuber pemula itu nggak mesti ya, nggak mesti punya alat bagus, punya alat yang profesional maupun alat yang mahal-mahal gitu guys. Nah, kali ini saya ingin memberikan fasilitas yang biasa saya gunakan ya. Mungkin bisa buat teman-teman juga barangkali pengen mencoba gitu ya, dengan alat-alat sederhana juga bisa berkarya juga bisa menjadi konten kreator ya guys. Konten kreator itu sebenarnya nggak perlu alat-alat kualitas mahal, yang penting kita punya otak yang berkualitas. Nah, seperti itu ya. Oke, kali ini satu persatu saya ingin memberikan ini adalah studio saya aja. Sebenarnya studionya di luar guys ya, cuma saya pindah di sini dulu karena ini saya banyak project, jadi saya agak bisa lebih fokus lagi ya, kalau misalkan ngerjain semua project itu secara serius juga, secara ya biar nggak keganggu aja gitu. Ya guys, oke. Saya itu ada banyak channel YouTube teman-teman ya. Sebenarnya banyak banget channel YouTube saya. Ada channel anak-anak, channel tutorial, channel musik ya. Juga ada seputar channel keluarga juga ya. Channel karaoke juga ada. Dan saya bangun semua itu menggunakan alat yang sederhana ini guys. Jadi kita nggak mesti banyak-banyak alat mahal gitu guys. Jadi kita harus gunakan dengan keadaan ya masih sewajarnya gitu. Kita kan masih belum kelas-kelas yang lumayan mahal gitu ya. Gajinya belum gede gitu kan. Kalau pengen gajinya udah gede, ya mungkin kalian mungkin bisa lebih mewah lagi, mungkin bisa lebih berkualitas lagi alat-alatnya gitu ya. Yang penting kita bisa belajar dari alat yang sederhana dulu, alat yang seadanya dulu. Dari alat yang sederhana ini kita akan bisa belajar untuk mengembangkan kualitas pemikiran kita atau kekreativitasan kita ya. Supaya nanti ketika kalian bisa memiliki alat yang sudah oke, ataupun gaji yang udah lumayan gitu ya, kalian bisa memproduksi menggunakan fasilitas atau alat-alat mahal, nanti bisa lebih luar biasa lagi dengan ide-ide kreativitas kalian. Oke, saya ingin tunjukin yang pertama, saya ini ada konten seputar YouTube ya, terutama di keluarga kecil Aira ini. Saya cukup menggunakan mikrofon ini aja guys. Nah, ini sebenarnya murah aja guys, karena banyak banget teman-teman yang bilang ataupun yang pengen tanya gitu kan, abang pakai mic apa sih? Saya pakai mic kondensor guys. Ini mereknya nih, kalian bisa lihat di sini ada TAF Studio ya, TAF Studio LGT 240. Nah, saya hanya menggunakan mic ini guys. Ini harganya kurang lebih cuman berapa ya? 130.000, murah-murah aja. Nah, kemudian saya saya pakai ini gunanya untuk untuk konten musik saya. Konten musik saya ketika saya rekaman ya. Rekaman. Kemudian ada ini juga headset untuk kontrol ketika saya nyanyi ataupun rekaman ya. Terus juga untuk gitarnya. Buat musik itu tentunya ada gitar loh. Saya menggunakan gitar biasa aja guys. Nah, gitar biasa aja. Gitar murah ya. Paling sekitar berapa? 600.000, 700.000 gitu bang. Bang. Gitar murah, yang penting akustik elektrik ya. Saya menggunakan di sini ada gitar akustik elektrik. Tuh, kita bisa lihat di sini ya. Tapi ini equalizernya equalizer ori sih. Saya pakai yang punya Ibanez ya. Karena cukup lumayan juga, meskipun gitarnya gitar apa gitu ya, gitar biasa. Tapi setidaknya kualitas audio yang saya dapetin itu lumayan keren juga. Ini ada merek Chord ya, gitarnya. Chord-chordan. Ini bukan chord asli guys, custom aja, biasa aja. Lalu apalagi yang saya gunakan? Nah, saya bahas untuk konten musik dulu ya, karena saya memiliki konten musik teman-teman. Memiliki konten seputar musik ataupun karya-karya saya untuk membuat musik ya. Tuh, ini saya ada gambar saya juga, itu lagu saya Pengkhianatan Cinta juga. Terus untuk kontrol sound system yang saya gunakan untuk membuat musik, di sini saya menggunakan speaker biasa aja guys. Kalian bisa lihat audio saya untuk kontrolnya. Kalian bisa cek channel YouTube saya, Mr. Manson's Band ya. Di situ hasil audio saya, hasil buatan musik saya. Nah, ini saya menggunakan Polytron ya. Harga segini paling seharga 600 ribuan ya. 600 ribuan saya menggunakan ini karena ini udah lama banget guys ya. Ini PMA berapa? PMA berapa ya? Lupa tadi. PMA 10 atau berapa gitu. Nah, terus ada speaker kecilnya juga. Ini juga kanan kiri agar lebih stereo lagi saya buat musiknya ya guys. Lalu apa lagi ya? Pokoknya fasilitas untuk lampu
Lampu biasanya kalau saya konten malam ya, kerja malam itu konten malam, saya menggunakan lampu biasa aja guys. Tuh, ada karyawan saya juga. Karyawan saya kadang bantu tuh. Ini seadanya aja tuh. Ini di belakang layar saya ya, ke teman-teman tuh. Ini ada kameramen saya guys. Dia sembunyi guys. Ya, dia pakai kadang pegang gitu guys. Nah, yang penting kita itu berkarya. Bagaimana yang benar-benar seorang kreativitas seolah-olah hasil maksimal. Orang mengira kita itu menggunakan modal banyak ya, menggunakan modal banyak. Misalkan apalagi dari sebuah lagu ya, tentunya wah orang mengira ini rekamannya mahal dan lain sebagainya. Yang bikin mahal itu adalah ilmu ya, ilmu jatuh. Ilmu yang kita punya itu harus mahal guys. Nah, kenapa harus mahal? Kualitasnya kita harus pertahankan. Kemudian di sini saya menggunakan komputer ya, PC ya. Komputer yang saya gunakan ini komputer kaleng guys. Komputer apa gitu lah ya. Setidaknya ada komputer untuk mengolah konten saya. Ini komputer saya yang komputer speed kecil aja, paling sekitar RAM 4 GB doang. Tapi saya tambahin ada SSD juga supaya lebih oke lagi ya kecepatannya juga. Lalu saya gunakan ini juga guys. Ya, ini ada alat murah lagi nih guys. Pokoknya alat-alat saya murah semua kok. Yang penting gini, kita harus bisa buat guys alat yang kita fasilitaskan untuk sebuah kreativitas itu nggak mesti mahal. Yang harus kita mahalkan adalah kualitasnya. Kualitas kita yang harus mahal guys. Meskipun alatnya murah, tapi hasil yang kita hasilkan adalah kualitas yang bermerek atau mahal ya. Ini saya menggunakan di sini ada soundcard ya guys. Soundcard ini kegunaannya yaitu ketika saya ambil audio vokal saya, ataupun ketika saya ngonten pakai mic ini guys. Ketika saya gunakan mic ini ya, saya gunakan mic ini ya guys. Nah, nanti ini saya colok ke dalam soundcard ini guys. Ya, soundcard ini soundcard cuma berapa harganya ya? Ini mereknya dari Teiyun Ki22 tuh, kalian bisa lihat ya. Ini biasa doang guys, soundcard biasa. Tapi ini bisa menghasilkan karya saya banyak. Kalian bisa lihat channel YouTube saya di Mr. Manson Band. Dari berbagai lagu saya menggunakan soundcard ini. Harganya berapa? Harganya cukup 500 ribuan aja guys. Saya ambil yang murah-murah aja. Nah, kemudian apa lagi ya? Tuh lihat, keyboardnya keyboard biasa aja. Layar monitornya monitor kecil, paling 16 ini nih, ya kan? Enggak, ini studio saya guys, studio saya ketika saya membangun channel YouTube saya juga untuk menghasilkan uang di channel YouTube saya menggunakan seperti ini. Ini keadaan studio saya. Setidaknya kita itu seperti saya bilang tadi, kita boleh berkarya, kita tunjukin karya kita manfaatkan karya kita meskipun keadaannya seadanya gitu. Jadi kita nggak usah memaksakan guys. Memaksakan kita beli alat mahal, tapi kita tidak bisa mengolahnya. Nah, seperti itu ya. Kita nggak bisa mengolahnya, terus juga bagaimana hasil yang kita dapat gitu ya. Kalau misalkan kalaupun hasil kita sudah besar dari nge-YouTube ataupun dari hasil kita ngonten menggunakan alat-alat seadanya, terus hasil kita udah gede, udah banyak. Kalau kalian ingin update alat kalian ataupun fasilitas kalian ingin update lebih oke lagi, lebih mahal lagi, lebih keren lagi, itu boleh-boleh aja ya. Tapi kalau menurut saya, kalau saya sih nggak ke situ ya. Saya ambil yang saya butuhkan aja guys. Selagi alat ini masih bisa dibutuhkan, selagi alat ini masih saya bisa gunakan, saya masih pakai yang ini. Nah, kemudian ketika saya butuh alat sesuatu lagi untuk membantu kebutuhan saya dalam kekreativitasan saya ataupun membuat konten saya di berbagai channel saya, mungkin saya ambil meskipun itu mahal. Nah, tapi setidaknya saya ambil yang biasa aja gitu. Karena saya memanfaatkan barang-barang yang standar ataupun barang-barang yang cukup biasa aja, tapi saya olah barang tersebut untuk menjadi sebuah kreativitas yang berkualitas gitu guys. Terus juga isi dari PC ini ya, isi dari komputer ini saya cukup menggunakan di sini ada Cubase. Kita lihat sebentar, kita fokuskan. Nah, ini saya menggunakan aplikasi Cubase 13. Ini untuk membuat musik saya ya. Kemudian ini ada VST gitar. Dan ini OBS ya. OBS ini saya gunakan biasa seperti saya buat konten kemarin. Ini digunakan saya untuk mencari uang melalui live streaming ya guys. Kemudian untuk editing video saya menggunakan di sini ada Filmora 13 juga. Nih, saya gunakan untuk editing video saya. Lalu apa lagi? Udah sih, nggak banyak-banyak ya. Saya softwarenya nggak banyak-banyak, cuma segitu aja sih butuhnya. Ya pokoknya intinya kebutuhan saya lah ya. Untuk kenapa ya? Misalkan ada yang bertanya, "Bang, kok alatnya gitu amat gitu kan? Biasa-biasa aja gitu, nggak ada apalah gitu ya." Terus lightingnya juga, pencahayaannya juga nggak terlalu apa. Sebentar saya fokuskan nih guys.
nggak apa ya, nggak keren-keren amat, nggak masalah. Orang mau bilang. Terus juga ini adalah kursi kerja saya, Ini paling sekitar harga berapa ya? Lupa ini sekitar 300 ribuan guys. Ya, cukup saya gunakan sih ya, seperti ini seadanya aja. Jadi kenapa saya buat konten seperti ini? Ini adalah pacuan buat para konten kreator pemula ya, terutama buat YouTuber pemula yang ingin berkarya. Kita ambil hikmah ataupun ilmu dari pelajaran yang kita ambil, yaitu kita tidak harus memiliki alat-alat yang mahal gitu guys, alat-alat yang istilahnya yang benar-benar mahal gitu guys. Sebentar. Ya setidaknya kita harus bisa mengolahnya gitu guys. Jadi nggak perlu mahal ya. Tuh, cuman gini-gini doang. Tuh, kameramen juga tuh lihat. Nah, ini kameramen juga, kameramen saya. Terus dia lagi bantu lighting ya untuk pencahayaannya juga. Kemudian untuk konten anak-anak ya, saya manfaatkan untuk mainan anak saya. Nah ini anak saya guys. Nah, Dede Aira. Saya manfaatkan konten anak-anak saya menggunakan mainan-mainan dari anak-anak saya. Tuh di sini lihat. Ada bebek. Apalagi ya? Pokoknya banyak ini. Tuh. Ada sapi dan lain sebagainya. Terus juga rumah-rumahan dan lain sebagainya. Saya gunakan semua mainan ini untuk membuat konten anak-anak ya. Konten anak-anak. Jadi ini ada manfaatnya juga guys. Jadi ketika saya membuat konten, saya beli mainan anak-anak gitu kan. Ada manfaatnya juga ketika saya butuhkan untuk konten mainan ini bisa digunakan untuk anak saya untuk bermain. Tuh Dede Aira. ya Dek ya. Tuh Dede Aira ada sapi. Kadang ini anak saya juga lagi saya latih untuk membuat konten anak-anak guys. Dede Aira ini udah pinter tuh, lihat nih ada sapi gitu kan. Banyak sebenarnya ide konten tuh banyak guys ya. Kita harus bisa kreativitas. Nah ini ada konten anak-anak untuk saya buat konten anak-anak ya guys. Jadi ya seperti itu. Kita gunakan seadanya aja. Awas kapan. Nah seperti itu ya. Oke guys, pokoknya tetap semangat. Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi kalian agar tetap semangat dan tetap berkarya meskipun fasilitas keadaan alat-alat yang seadanya. Ya, kita gunakan dan manfaatkan. Yang penting apapun yang kita lakukan, yang kita kreativitas kan bisa menghasilkan uang, ya nggak? Seorang YouTuber itu apa yang dicari kalau bukan uang? Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Saya ucapkan selamat, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.